HRD cantik menghina office boy ini di depan semua orang. Dia menertawakan saran hemat listrik sang OB dan memuntahkan kata-kata pedas. Kalau urusan kantor bisa diatur sama OB, buat apa kita kuliah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri? Sang OB hanya tersenyum tenang dan menunduk hormat tanpa membalas sepatah kata pun. Suara pendingin ruangan di dalam ruang rapat utama PT Nusantara Kreatif terdengar bagaikan dengungan lebah yang mengganggu. Udara di dalam ruangan itu terasa begitu dingin, namun atmosfer di dalamnya justru terasa membakar. Di ujung meja panjang berbahan kayu mahoni yang mengilat, Direktur Utama sedang memijat pelipisnya dengan raut wajah frustrasi. Di hadapannya, lembaran-lembaran laporan keuangan kuartalan tersebar, dipenuhi dengan grafik berwarna merah yang menukik tajam. Agenda hari itu adalah evaluasi bulanan, dan topik utamanya sangat sensitif, pembengkakan biaya operasional yang sudah berada di ambang batas toleransi perusahaan. Di sudut ruangan, dekat pintu masuk, Arman berdiri dengan tenang. Pemuda berusia 27 tahun itu mengenakan seragam biru khas office boy yang bersih dan rapi. Di tangannya terdapat sebuah nampan kayu berisi beberapa cangkir kopi hitam panas dan teh melati. Langkah kakinya sangat pelan, nyaris tanpa suara, agar tidak mengganggu ketegangan yang sedang menyelimuti ruangan. Bagi sebagian besar orang di ruangan itu, Arman hanyalah bagian dari dekorasi dinding, sosok yang ada namun tidak pernah benar-benar dianggap eksis. Kalau setiap bulan grafiknya terus seperti ini, kita bisa kolaps sebelum akhir tahun. Suara Direktur Utama memecah keheningan, terdengar berat dan penuh tekanan. Biaya utilitas, perawatan gedung, hingga pengeluaran tak terduga melonjak hampir 40%. Saya butuh solusi konkret sekarang, bukan sekadar alasan. Para manajer dan kepala divisi saling pandang. Sebagian dari mereka menunduk dalam-dalam, berpura-pura sibuk memeriksa catatan di ponsel atau komputer jinjing mereka, menghindari kontak mata dengan sang atasan. Keheningan yang canggung kembali merayap. Arman maju selangkah, meletakkan cangkir kopi terakhir di dekat meja Direktur Utama dengan gerakan yang sangat sopan. Saat ia menegakkan tubuhnya, matanya tidak sengaja menangkap proyektor yang menampilkan rincian biaya listrik bulanan kantor yang menyentuh angka fantastis. Sebagai orang yang setiap hari berkeliling gedung dari lantai dasar hingga lantai paling atas, Arman tahu persis apa yang terjadi di balik angka-angka tersebut. Tanpa sadar, sebuah dorongan muncul di dalam hatinya. Arman tahu ini bukan tempatnya untuk berbicara. Ia tahu posisinya di perusahaan ini hanyalah seorang pelayan. Namun, melihat kepanikan di wajah orang-orang yang bekerja di sana, serta rasa sayangnya pada lingkungan tempatnya bekerja, membuat Arman memberanikan diri. Arman menarik napas pendek, lalu berdeham pelan untuk menarik perhatian. "Mohon maaf, Pak, jika saya lancang," ucapnya dengan nada suara yang lembut, namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan ruangan. Seketika itu juga, belasan pasang mata langsung tertuju ke arah sudut meja. Beberapa manajer mengerutkan dahi, terkejut melihat seorang office boy berani membuka suara di tengah rapat krusial para petinggi perusahaan. "Ya Arman, ada apa? Apa ada dokumen yang kurang?" tanya Direktur Utama, nadanya terdengar lelah, namun tidak bermaksud mengusir. Arman tersenyum sopan, menjaga sikap tubuhnya tetap membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan. "Bukan, Pak. Mengenai pembengkakan biaya operasional, khususnya pada sektor listrik dan utilitas, jika boleh saya memberikan saran sederhana." Mendengar kata saran keluar dari mulut seorang pekerja kasual, suasana ruangan langsung berubah dari tegang menjadi aneh. Beberapa orang bahkan mulai berbisik-bisik kecil di belakang punggung mereka. "Saya perhatikan, setiap malam setelah jam kantor selesai, banyak ruangan divisi yang lampunya tetap menyala penuh. Bahkan AC-nya tetap dibiarkan hidup dalam suhu paling dingin, meskipun ruangannya kosong." Lanjut Arman dengan tenang, pandangannya lurus dan penuh keyakinan. "Terutama di ruang rapat besar ini, dan aula serbaguna di lantai 3. Jika kita bisa membuat aturan tegas untuk mematikan seluruh lampu dan AC di ruangan yang tidak terpakai setelah jam 5 sore, atau memanfaatkan pencahayaan alami dari jendela besar di sisi timur pada siang hari, kita bisa menghemat biaya listrik
hingga 15 atau 20% setiap bulannya. Itu tindakan kecil yang bisa langsung kita terapkan mulai hari ini, Pak. Penjelasan Arman sangat terstruktur, jelas, dan langsung menusuk pada akar masalah fisik yang sering diabaikan oleh para manajer yang hanya melihat angka di atas kertas. Direktur utama tampak mengangguk-angguk kecil, merenungkan kata-kata tersebut. Sederhana, namun sangat masuk akal. Namun, keheningan positif itu tidak bertahan lama. Di sisi tengah meja, terdengar suara tawa kecil yang syarat akan nada ejekan. Suara itu berasal dari Dinda, sang manajer HRD. Wanita cantik berusia akhir 20 tahunan itu melipat kedua tangannya di dada, lalu bersandar pada kursi kerjanya yang nyaman. Matanya yang tajam menatap Arman dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Luar biasa sekali, ucap Dinda, suaranya terdengar nyaring dan sinis, memotong atmosfer diskusi yang baru saja mulai terbentuk. Sejak kapan agenda rapat strategis perusahaan kita berubah menjadi sesi mendengarkan kuliah dari seorang office boy? Kalimat pertama dari Dinda langsung membuat suhu di dalam ruangan terasa semakin dingin. Arman tetap berdiri di posisinya. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Hanya seulas senyum tipis yang tulus yang tetap bertahan di bibirnya. Dinda memutar bola matanya, lalu menatap direktur utama dan para kolega manajernya dengan senyum meremehkan. Maaf ya Arman, saran kamu itu, bagaimana ya bilangnya, terlalu kekanak-kanakan, mematikan lampu, mematikan AC. Kita ini perusahaan kreatif berskala besar, bukan rumah kos-kosan mahasiswa. Kamu pikir masalah finansial perusahaan bisa selesai hanya dengan hemat listrik beberapa watt? Beberapa manajer yang ingin mengambil hati Dinda mulai ikut terkekeh, mengiyakan ucapan sang manajer HRD. Atmosfer ruangan kini sepenuhnya berpihak pada arogansi jabatan. Lagi pula, Dinda kembali melanjutkan serangannya, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Kamu itu di sini digaji untuk membersihkan meja, membuat kopi, dan memastikan ruangan ini rapi. Bukan untuk ikut campur memikirkan strategi efisiensi perusahaan. Kalau urusan sepenting ini bisa diatur dan diselesaikan oleh seorang OB, lalu untuk apa orang-orang di ruangan ini kuliah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri dan punya gelar berderet? Untuk apa ada jajaran manajemen kalau keputusan harus mendengarkan orang yang pegang sapu? Kata-kata Dinda begitu tajam, menusuk, dan sengaja dirancang untuk mempermalukan Arman di depan semua orang. Itu adalah sebuah batas tegas yang ditarik oleh Dinda untuk menunjukkan perbedaan kasta sosial di tempat kerja. Baginya, pakaian dan jabatan adalah penentu mutlak harga diri seseorang. Diperlakukan sekasar itu di depan forum resmi, pria manapun pasti akan merasa terhina, marah, atau setidaknya tertunduk malu dengan wajah memerah. Namun Arman justru melakukan hal yang sebaliknya. Tidak ada kilat kemarahan di matanya. Tidak ada kepalan tangan yang tersembunyi di balik nampan kayu yang ia pegang. Arman justru membungkuk sedikit lebih dalam, memberikan penghormatan yang tulus. Baik, Ibu Dinda. Terima kasih atas koreksi dan masukannya. Saya mohon maaf jika kelancangan saya sudah mengganggu jalannya rapat penting ini. Jawab Arman dengan suara yang tetap stabil, tenang, dan tanpa nada sarkasme sedikit pun. Sikap tenang Arman justru membuat Dinda merasa sedikit kesal karena ia tidak mendapatkan reaksi kehancuran mental yang ia harapkan dari sang OB. Dinda hanya mengibaskan tangannya ke udara, mengusir. Ya sudah, sana keluar. Lanjutkan pekerjaanmu yang selevel dengan kamu. Jangan lupa bersihkan sisa pecahan kaca di pantry bawah. Baik Bu, permisi Pak, Ibu sekalian. Ucap Arman pamit dengan sopan kepada seluruh isi ruangan. Arman membalikan badannya dan melangkah keluar dari ruang rapat dengan langkah yang sama, tenangnya saat ia masuk. Pintu kaca ruang rapat tertutup rapat di belakangnya, mengunci kembali kepanikan, kesombongan, dan kepalsuan di dalam ruangan ber-AC tersebut. Di koridor kantor yang sepi, Arman menarik napas panjang, menghirup udara bebas yang terasa jauh lebih menyegarkan daripada keangkuhan di dalam sana. Ia tersenyum kecil, memandangi seragam birunya, lalu berjalan menuju lift dengan hati yang sepenuhnya damai. Suara pintu kaca yang tertutup rapat di belakang Arman seolah menjadi batas pemisah antara dua dunia yang berbeda. Di dalam ruangan sana, ego dan arogansi jabatan sedang meraja,
Sementara di koridor lantai 5 ini, keheningan terasa begitu menenangkan. Arman berjalan menyusuri lorong panjang berlantai granit abu-abu dengan langkah yang santai. Tangannya masih kokoh memegang nampan kayu kosong, sementara pikirannya sama sekali tidak terbebani oleh rentetan kalimat tajam yang baru saja dilontarkan oleh Dinda. Bagi seorang Arman, kata-kata pedas seperti itu bukanlah sebuah peluru yang mampu melukai hatinya. Ia sudah terlalu sering melihat bagaimana manusia berubah menjadi monster angkuh hanya karena selembar kertas bertuliskan jabatan atau angka di rekening bank. Saat ia melewati kubikel-kubikel kerja karyawan divisi kreatif, beberapa pasang mata sempat meliriknya. Mereka yang sempat mengintip dari balik celah pintu ruang rapat menatap Arman dengan pandangan bervariasi. Ada yang menatapnya dengan rasa kasihan yang tanggung, ada pula yang menahan senyum geli, menganggap keberanian Arman memberikan saran di depan Dinda adalah sebuah tindakan konyol yang berakhir dengan mempermalukan diri sendiri. Arman. Sebuah suara berbisik memanggilnya saat ia hampir sampai di depan lift barang. Arman menoleh dan mendapati Doni, seorang staf desainer grafis muda yang sering menyapanya, sedang berdiri di dekat mesin fotokopi. Doni menatapnya dengan raut wajah tidak enak. Lu nggak apa-apa, Man. Tadi gue sekilas dengar suara Bu Dinda agak tinggi dari dalam. Lu disemprot lagi? Arman menghentikan langkahnya, lalu mengulas senyum khasnya, senyum yang tulus, tanpa ada kepura-puraan atau rasa pahit yang disembunyikan. Enggak apa-apa, Don. Bu Dinda cuma lagi stres karena mikirin efisiensi kantor. Wajar kok kalau penyampaiannya agak tegas. Doni menggeleng-gelengkan kepalanya, berdecak pelan. Lu itu terlalu baik, Man. Jelas-jelas dia itu keterlaluan. Semua orang di kantor ini juga tahu kalau Bu Dinda itu kalau ngomong suka nggak pakai saringan kalau sama staf bawah kayak kita. Padahal saran lu tentang hemat listrik itu sering kita omongin di kantin, dan itu bener banget. Tapi ya, nasib kita mah apa? Cuma dianggap angin lalu. Sudah tugasnya manajer untuk memilah mana saran yang cocok buat perusahaan besar seperti ini, Don. Jawab Arman tenang, sambil menepuk pundak Doni pelan dengan tangan kirinya yang bebas. Gua balik ke pantry dulu ya, mau beresin gelas-gelas kotor. Oke, Man, yang sabar ya. Ucap Doni melepas kepergian Arman dengan tatapan heran. Doni selalu tak habis pikir dengan pembawaan Arman. Di saat pekerja lain pasti sudah menggerutu atau merutuk di media sosial setelah dipermalukan atasan, Arman justru tetap sekokoh batu karang di tengah deburan ombak, tenang dan tak bergeming. Di dalam pantry lantai dasar, Arman meletakkan nampan kayunya ke atas meja konter, berbahan stainless. Ia menyalakan keran air, membiarkan air dingin mengalir membasahi jemarinya, sebelum ia mulai menyabuni cangkir-cangkir kopi bekas rapat tadi. Aroma pekat kopi yang tersisa berbaur dengan wangi sabun pencuci piring. Sambil menggosok pinggiran cangkir, pandangan Arman menerawang menembus jendela kaca kecil pantry yang menghadap langsung ke arah area parkir luar gedung. Di sana, deretan mobil-mobil mewah milik para direksi dan manajer berjajar rapi di bawah terik matahari, termasuk mobil sedan sport putih milik Dinda yang terparkir di slot khusus manajemen. Arman menghela napas pendek. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang membuncah di dadanya. Orang-orang di kantor ini mengira hidupnya sangat malang. Mereka mengira ia bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore memegang sapu dan kain pel demi menyambung hidup dari upah minimum yang pas-pasan. Mereka mengira ia tidak punya pilihan lain dalam hidup selain menerima makian demi bisa makan esok hari. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa bagi Arman, seragam biru yang melekat di tubuhnya saat ini adalah sebuah jubah kehormatan. Seragam ini adalah pengingat dari sebuah janji suci yang ia buat di sisi tempat tidur rumah sakit. Saat jemari kurus almarhum ayahnya menggenggam erat tangannya untuk terakhir kali 2 tahun yang lalu. Arman anakku. Suara parau sang ayah kembali bergema di sudut ingatan Arman. Harta yang ayah wariskan kepadamu bisa membeli gedung-gedung tinggi di kota ini. Tapi ingat, harta tidak bisa membeli sepotong jiwa yang membumi. Ayah tidak ingin kamu menjadi pengusaha yang buta karena silau akan kekuasaan. Sebelum kamu memimpin ribuan orang, turunlah ke bawah. Rasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling tidak dianggap di sebuah ruangan. Belajarlah merunduk, belajarlah sabar saat dihina, agar saat kamu berada di atas nanti, kamu tidak akan pernah tega menginjak orang lain.
Arman tersenyum tipis mengingat pesan itu. Bisnis investasi peninggalan ayahnya, Pratama Holdings, kini dikelola oleh tim profesional terpercaya di bawah pengawasan ketat pengacara keluarga. Sementara Arman memilih menyamar menjadi bagian terkecil dari roda penggerak sebuah perusahaan kreatif yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang menuju kebangkrutan. Ia membilas cangkir terakhir, menyusunnya dengan rapi di rak pengering, lalu mengeringkan tangannya dengan kain lap bersih. Detik itu juga, bel jam pulang kantor berbunyi, menggema di seluruh koridor gedung PT Nusantara Kreatif. Tugasnya sebagai pelayan di gedung ini untuk hari itu telah selesai. Dan kini saatnya Arman kembali ke sisinya yang lain. Sisi hidup yang ia bangun dengan segenap ketulusan hatinya. Tepat pukul 5 sore, keriuhan khas jam pulang kantor mulai memenuhi seisi gedung PT Nusantara Kreatif. Suara langkah kaki yang terburu-buru, gemerincing kunci mobil, dan obrolan ringan tentang rencana makan malam saling bersahutan di koridor. Di antara kerumunan karyawan yang berebut menuju lift, Arman berjalan dengan tenang menuju ruang loker karyawan di lantai dasar. Ia melangkah tanpa beban, membiarkan orang-orang yang masih mengenakan kemeja rapi dan tanda pengenal formal mendahuluinya tanpa pernah menoleh. Di dalam ruang loker yang sepi dan remang-remang, Arman membuka loker besi nomor 15 miliknya. Ia melepas kancing seragam birunya satu persatu dengan gerakan yang tidak tergesa-gesa. Seragam yang seharian ini menjadi tameng sekaligus saksi bisu dari caci maki itu dilipatnya dengan sangat rapi, lalu diletakkan di rak paling atas. Sebagai gantinya, ia mengenakan kaos polos berwarna hitam dan celana jin longgar yang sudah agak pudar warnanya. Sederhana, nyaman, dan sama sekali tidak memancing perhatian. Setelah mengunci loker, Arman melangkah keluar melalui pintu belakang gedung, menghindari lobi utama tempat para manajer, biasanya menunggu jemputan atau berjalan menuju area parkir VIP. Di sudut luar pagar pembatas gedung, sebuah mobil city car berwarna abu-abu gelap buatan tahun lama terparkir dengan tenang. Mobil itu sengaja ia pilih agar tidak mencolok. Jauh dari kesan mewah milik seorang putra tunggal konglomerat, Arman masuk ke dalam kemudi, menyalakan mesin yang menderu halus, lalu membelah kemacetan jalanan ibu kota yang mulai padat. Tujuan perjalanannya sore ini bukan menuju kompleks perumahan elite di pusat kota, melainkan ke sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota, tempat di mana riuh rendah suara anak-anak selalu menunggunya dengan setia. 30 menit berlalu, mobil Arman memasuki sebuah gang yang agak sempit dan berhenti di depan sebuah bangunan satu lantai berpagar bambu hijau. Di atas gerbangnya, sebuah papan kayu sederhana bertuliskan Yayasan Pelita Bangsa tampak berdiri dengan kokoh. Tempat itu adalah sebuah sekolah dan ruang belajar gratis yang didirikan dan didanai sepenuhnya oleh Arman menggunakan sebagian kecil dari dividen warisan almarhum ayahnya. Begitu mesin mobil dimatikan, suara gelak tawa dan riuh hafalan huruf serta angka langsung menyambut rungu Arman. Ia turun dari mobil dengan senyum yang jauh lebih lepas dan cerah dibandingkan senyumnya di ruang rapat tadi pagi. "Kak Arman datang!" teriak seorang anak laki-laki berkaos lusuh sambil berlari kecil menghampirinya. Dalam sekejap, tubuh Arman sudah dikerumuni oleh belasan anak-anak usia sekolah dasar dengan wajah-wajah yang penuh dengan binar kebahagiaan. "Halo semuanya, bagaimana belajar hari ini? Seru?" tanya Arman sambil berjongkok, menyamakan tingginya dengan anak-anak tersebut, lalu mengacak rambut mereka satu persatu dengan penuh kasih sayang. "Seru banget, Kak. Tadi Kak Sarah mengajarkan kami cara menggambar peta Indonesia," sahut seorang anak perempuan berkuncir dua dengan penuh semangat. Arman merasakan sebuah kehangatan yang luar biasa menjalar di dalam dadanya. Di tempat ini, tidak ada yang peduli apa jabatan Arman, apa gelarnya, atau seberapa mahal pakaian yang ia kenakan. Anak-anak ini menyayanginya karena ketulusannya, karena ia menyediakan ruang bagi mereka yang kurang beruntung untuk tetap bisa merajut mimpi di tengah kerasnya dunia. Sarah, seorang relawan pengajar yang juga mahasiswa tingkat akhir, berjalan mendekati Arman sambil membawa beberapa lembar laporan kegiatan yayasan. "Sore, Mas Arman. Anak-anak senang sekali hari ini karena pasokan buku cerita baru yang Mas kirim kemarin sudah sampai. Syukurlah kalau mereka suka, Sar. Pastikan saja fasilitas mereka terpenuhi. Kalau ada kekurangan biaya untuk operasional atau gizi anak-anak bulan ini, langsung beritahu saya ya."
ucap Arman lembut. Sarah menatap Arman dengan pandangan penuh rasa kagum. Mas Arman selalu memprioritaskan tempat ini, padahal saya tahu, pekerjaan Mas di kantor pasti sangat menguras energi. Mas tidak pernah terlihat lelah kalau sudah sampai di sini. Arman terkekeh pelan, pandangannya beralih menatap anak-anak yang kini kembali berlarian di halaman tengah. Pekerjaan di kantor itu hanya cara saya untuk belajar, Sar. Tapi disinilah tempat saya pulang. Melihat mereka bisa tersenyum dan punya harapan untuk masa depan, itu sudah lebih dari cukup untuk membayar semua rasa lelah saya. Di bawah langit senja yang mulai berwarna keemasan, Arman duduk di undakan teras bangunan yayasan, memandangi tawa polos anak-anak didiknya. Disinilah esensi dari pesan almarhum ayahnya menjadi nyata. Harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang tertera di dalam dokumen kepemilikan saham Pratama Holdings, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Penghinaan dari Dinda di ruang rapat tadi pagi mendadak terasa begitu kerdil dan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kedamaian jiwa yang ia rasakan di bawah atap sederhana pelita bangsa. Kehidupan Dinda selalu berjalan seperti garis lurus yang sempurna. Setidaknya itulah yang selalu ia tunjukkan kepada dunia. Sebagai manajer HRD di usia yang tergolong muda, ia memiliki segalanya. Paras yang menawan, karier yang cemerlang, penghormatan dari rekan kerja, serta gaya hidup glamor yang selalu ia pamerkan di media sosial. Bagi Dinda, dunia ini adalah sebuah hierarki yang kaku. Mereka yang berada di atas berhak menentukan aturan, sedangkan mereka yang berada di bawah, seperti para staf kasual dan office boy, hanya perlu patuh tanpa perlu banyak tingkah. Kesombongannya adalah dinding kaca tebal yang melindunginya dari realitas kehidupan yang keras. Namun Dinda lupa bahwa kaca, sekeras apapun penampilannya, adalah material yang paling mudah retak jika dihantam oleh badai kehidupan. Malam itu, jam dinding di ruang tengah apartemennya baru saja menunjukkan pukul 10 malam. Dinda baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya ketika ponselnya yang tergeletak di atas meja kaca bergetar hebat. Layarnya menampilkan nama pengasuh adiknya di rumah. Perasaan Dinda mendadak tidak enak. Gemetar aneh merayap di ujung jemarinya saat ia menggeser tombol hijau. "Halo, Bi? Ada apa malam-malam?" "Non Dinda, tolong Non, Non Rara. Non Rara tiba-tiba pingsan di kamarnya." Suara Bibi di seberang telepon terdengar panik bercampur tangis. "Badannya dingin banget, mukanya pucat, dan dari hidungnya keluar darah banyak banget, Non. Ini Bibi sedang di dalam ambulans menuju rumah sakit Medika Utama." Dengung keras seolah menghantam telinga Dinda. Ponsel di tangannya nyaris saja terjatuh. Rara, adik perempuan satu-satunya yang baru berusia 12 tahun, adalah satu-satunya keluarga inti yang ia miliki setelah kedua orang tua mereka tiada. Selama ini Rara memang sering mengeluh pusing, namun Dinda selalu menganggapnya sebagai kelelahan biasa akibat tugas sekolah. Tanpa memikirkan penampilannya lagi, Dinda menyambar kunci mobil, memakai jaket seadanya, dan berlari menuju area parkir bawah tanah dengan jantung yang berpacu liar. Seluruh keangkuhan dan wibawa yang biasanya ia agungkan menguap begitu saja, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Sesampainya di rumah sakit Medika Utama, Dinda berlari menyusuri lorong IGD yang beraroma pekat obat-obatan dan antiseptik. Di ujung lorong, ia melihat Rara sedang berbaring lemas di atas brankar dengan berbagai selang dan kabel medis menempel di tubuh kecilnya. Dokter spesialis anak yang menangani Rara segera memanggil Dinda ke ruang konsultasi dengan gurat wajah yang sangat serius. "Ibu Dinda, kondisi adik Anda sangat kritis," ucap dokter itu tanpa bermaksud menutup-nutupi. Hasil pemindaian darurat menunjukkan adanya pecah pembuluh darah di area kepala akibat kelainan bawaan yang selama ini tidak terdeteksi. Kami harus segera melakukan tindakan operasi dekompresi bedah saraf dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika ditunda, nyawanya tidak akan tertopang. Dinda merasa dunianya runtuh seketika. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini tumpah membasahi pipi. "Lakukan apa saja, Dok. Tolong selamatkan adik saya. Biaya bukan masalah," seru Dinda dengan suara parau. Dokter itu menghela napas pendek, lalu menyodorkan sebuah dokumen estimasi biaya medis. "Kami pasti akan melakukan yang terbaik, Ibu.
Namun karena ini melibatkan tim dokter spesialis saraf tingkat tinggi dan peralatan khusus, estimasi biaya operasi dan perawatan intensif awal mencapai 350 juta rupiah. Pihak rumah sakit membutuhkan komitmen pembayaran atau uang muka minimal 50% sebelum tindakan operasi darurat bisa dijadwalkan subuh nanti. Mata Dinda membelalak menatap angka yang tertera di dokumen tersebut. 350 juta. Angka itu seketika menampar realitas Dinda. Selama ini, gaya hidupnya yang mewah, tas-tas bermerek, cicilan mobil sport putih, dan apartemen di pusat kota, telah menguras sebagian besar gaji bulanannya. Tabungan tunai yang ia miliki di bank tidak lebih dari 30 juta rupiah. Dinda mencoba mengeluarkan kartu asuransi swasta premium miliknya, namun setelah diperiksa oleh petugas administrasi, penyakit bawaan Rara ternyata masuk dalam klausul pengecualian yang tidak ditanggung. Dinda berdiri mematung di koridor rumah sakit yang dingin. Jam terus berdetak, mengikis waktu hidup adiknya yang semakin menipis. Dinding kaca kesombongan yang selama ini ia bangun dengan megah di kantor, kini hancur berkeping-keping, meninggalkan dirinya yang rapuh, ketakutan, dan tidak berdaya di hadapan takdir. Pagi hari di kantor PT Nusantara Kreatif, biasanya disambut Dinda dengan langkah kaki yang tegas, ketukan sepatu hak tinggi yang berwibawa, dan tatapan mata yang membuat para staf bawah menunduk segan. Namun, pagi ini semuanya berbeda. Dinda berjalan menyusuri koridor dengan langkah gontai. Kelopak matanya sembab dan menghitam setelah semalaman tidak tidur. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak agak kusut, mencerminkan kekacauan besar yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. Waktu untuk menyelamatkan Rara terus berjalan, namun Dinda belum juga menemukan jalan keluar. Sisa waktu sebelum batas akhir penandatanganan persetujuan operasi tinggal beberapa jam lagi. Dengan tangan yang gemetar, Dinda duduk di kursi kerjanya. Ia menatap layar komputer, mencoba menyusun surat permohonan pinjaman darurat yang ditujukan langsung kepada direktur utama dan jajaran komisaris perusahaan. Baginya, ini adalah sisa harapan terakhir. Sebagai seorang manajer senior, ia berharap perusahaan bisa memberikan kelonggaran finansial atas nama kemanusiaan. Namun, nasib baik tampaknya sedang enggan berpihak pada Dinda. Baru saja ia hendak mencetak surat tersebut, sebuah memo internal dari divisi keuangan masuk ke kotak surat elektroniknya. Isinya bagai petir di siang bolong. PT Nusantara Kreatif secara resmi membekukan seluruh anggaran pengeluaran di luar operasional inti, termasuk kasbon dan pinjaman karyawan, menyusul krisis likuiditas akut yang melanda perusahaan. Dinda lemas. Surat permohonan yang baru ia susun, kini menjelma menjadi carik kertas tak berguna. Perusahaan tempatnya mengabdi ternyata sedang berada di ambang kebangkrutan yang nyata. Ia mencoba menghubungi beberapa bank untuk mengajukan kredit cepat. Namun semua meminta proses administrasi minimal 3 hari kerja. Waktu yang tidak dimiliki oleh Rara. Rasa frustrasi, keputusasaan, dan ketakutan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki menyatu menjadi sebuah beban yang teramat berat. Dinda mencengkeram kepalanya, membiarkan air mata kembali luruh membasahi meja kerjanya yang bersih. Karena tidak kuat menahan sesak di dadanya, Dinda berdiri dan berjalan keluar ruangan, berniat menuju toilet di ujung koridor untuk membasuh wajahnya. Tangannya mendekap erat sebuah map kulit berisi rekam medis Rara dan rincian biaya rumah sakit yang belum mampu ia penuhi. Pikirannya kosong, pandangannya mengabur oleh air mata yang terus mengalir. Bruk! Di dekat tikungan koridor menuju pantry, Dinda yang berjalan tanpa melihat depan menabrak tubuh seseorang. Map di pelukannya terlepas, membuat lembaran-lembaran kertas dokumen medis Rara berhamburan di atas lantai granit. Aduh, kalau jalan pakai mata dong. Bentak Dinda refleks dengan nada tinggi, meluapkan seluruh emosi dan stres yang terpendam di dalam dirinya kepada orang yang ia tabrak. Mohon maaf, Bu Dinda. Saya tidak sengaja. Sebuah suara yang sangat tenang dan familiar menyahut. Dinda mendongak dan mendapati Arman sedang berdiri di hadapannya. Pemuda itu mengenakan seragam biru OB-nya, memegang sebotol cairan pembersih kaca dan selembar kain lap. Bukannya marah karena dibentak, Arman justru langsung berjongkok dengan gerakan yang sangat sopan untuk membantu memungut kertas-kertas yang berserakan. Melihat bahwa orang yang menabraknya adalah Arman, OB yang beberapa hari lalu ia hina habis-habisan di ruang rapat, rasa malu dan gengsi Dinda seketika bangkit.
Di tengah kehancuran hidupnya, ia tetap tidak ingin terlihat lemah di depan orang yang dianggapnya berada di kasta paling bawah. "Nggak usah repot-repot, biar saya sendiri," ketus Dinda sambil ikut berjongkok, merebut dengan kasar lembaran kertas dokumen yang baru saja dipungut oleh Arman. Saat merebut kertas-kertas itu, Dinda tidak sengaja memperlihatkan lembar estimasi biaya rumah sakit yang mencantumkan angka 350 juta rupiah dengan cap merah bertuliskan "sangat segera". Arman yang memiliki ketajaman mata seorang analis investasi, tentu saja langsung menangkap angka dan nama pasien yang tertera di sana. Rara Anindita. Arman menatap wajah Dinda yang pucat dan basah oleh air mata. Ada kilat kepedihan dan keputusasaan yang mendalam di mata wanita angkuh itu. Namun, Arman tidak bersuara. Ia tidak memanfaatkan momen ini untuk membalas dendam atau menyindir balik. Ia hanya mundur selangkah, memberikan ruang bagi Dinda untuk berdiri. "Sekali lagi mohon maaf, Bu Dinda," ucap Arman lembut. Nadanya tulus penuh empati, tanpa ada secuil pun nada mengejek. Dinda berdiri dengan terburu-buru, mendekap kembali dokumen-dokumennya ke dada, seolah-olah sedang menyembunyikan aib terbesarnya. Ia menatap Arman dengan tatapan sinis yang dipaksakan. "Lain kali kalau kerja yang benar. Jangan cuma tahu jalan mondar-mandir nggak jelas." Setelah melontarkan kalimat ketus itu, Dinda berjalan cepat meninggalkan Arman, mencoba menegakkan kepalanya demi menjaga sisa-sisa harga diri yang sebenarnya sudah runtuh. Di belakangnya, Arman tetap berdiri mematung. Tatapannya tidak lagi datar, melainkan menatap punggung Dinda yang menjauh dengan pandangan penuh pertimbangan dan rasa kemanusiaan yang mendalam. Waktu laksana pasir yang meluncur cepat di genggaman tangan Dinda. Ketika matahari mulai condong ke barat, dinding-dinding rumah sakit Medika Utama terasa semakin dingin dan menghimpit. Dinda duduk di deretan kursi tunggu di depan ruang administrasi utama, kedua tangannya saling bertautan dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kepalanya tertunduk dalam lap, menyembunyikan wajah yang telah sepenuhnya kehilangan rona kehidupan. Sisa waktu yang diberikan pihak rumah sakit sebelum jadwal operasi darurat Rara dibatalkan tinggal 30 menit lagi. Namun mukjizat yang ia harapkan tak kunjung datang. Seluruh kontak di ponselnya telah ia hubungi, mulai dari teman-teman sejawat, relasi bisnis, hingga kerabat jauh. Namun hasilnya nihil. Sebagian besar menolak dengan berbagai alasan halus, sementara sebagian lagi bahkan sengaja tidak mengangkat panggilannya. Di titik ini, Dinda menyadari betapa semuanya dunia yang selama ini ia agungkan. Saat ia berada di atas, semua orang mendekat. Namun saat ia jatuh terjerembab, ia benar-benar sendirian. Pintu kaca ruang administrasi bergeser terbuka. Seorang petugas wanita berseragam rapi melangkah keluar sambil membawa sebuah map rekam medis. "Keluarga dari pasien Rara Anindita?" panggil petugas itu dengan suara bariton yang teratur. Dinda tersentak. Ia berdiri dengan kaki yang terasa lemas, nyaris tidak sanggup menopang berat tubuhnya sendiri. Ia melangkah mendekati meja konter administrasi dengan perasaan campur aduk antara takut, pasrah, dan hancur. Ia tahu apa yang akan dikatakan oleh petugas itu. Prosedur tetaplah prosedur. Tanpa uang muka sebesar 175 juta rupiah, pisau bedah tidak akan pernah menyentuh tubuh adiknya. "Ya, saya kakak kandungnya," sahut Dinda. Suaranya bergetar hebat, nyaris seperti bisikan yang tenggelam di tenggorokan. Ia bersiap untuk memohon, untuk berlutut jika perlu, demi meminta perpanjangan waktu beberapa jam lagi. Petugas administrasi itu menatap Dinda, lalu mengulas sebuah senyum yang sangat ramah. Sebuah senyum yang sama sekali tidak Dinda duga akan ia terima dalam situasi kritis ini. "Ibu Dinda, silakan tanda tangani dokumen persetujuan tindakan operasi ini. Tim dokter spesialis saraf sudah bersiap di dalam ruang bedah nomor 3. Ucap petugas itu sambil menyodorkan selembar kertas formal dan sebuah pulpen. Dinda memandangi kertas itu dengan tatapan kosong. "Maaf, tapi bagaimana dengan uang mukanya? Tabungan saya belum mencukupi dan..." Kalimat Dinda terputus. Air mata kembali mengambang di pelupuk matanya, siap untuk runtuh. Petugas itu terkekeh pelan, menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Ibu tidak perlu khawatir lagi. Seluruh biaya administrasi,
tindakan operasi bedah saraf, hingga estimasi perawatan intensif pasca operasi untuk adik Anda telah dilunasi sepenuhnya. Dek, jantung Dinda seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia mengerjapkan matanya, mengira dirinya sedang berhalusinasi akibat dehidrasi dan stres tingkat tinggi. Melunasi? Ditanggung oleh siapa? Bukankah asuransi saya menolaknya? Petugas administrasi itu membuka komputer, memeriksa ulang data transaksi yang baru saja masuk beberapa menit yang lalu. Benar, Ibu. Transaksi ini tidak menggunakan asuransi, melainkan pembayaran tunai langsung melalui transfer clearing prioritas. Dari catatan kami, pembayarannya dilakukan atas nama seorang donatur yang meminta agar identitas pribadinya tetap dirahasiakan dari pihak keluarga. Donatur misterius? Dinda membeku. Pikirannya berputar liar, mencoba mencari tahu siapa sosok berhati malaikat yang bersedia menggelontorkan uang ratusan juta rupiah demi menyelamatkan nyawa seorang anak yang bahkan tidak dikenalnya. Apakah ada pesan? Atau tanda terima yang bisa saya lihat? Petugas itu menggeleng. Beliau hanya menitipkan satu pesan pendek melalui perwakilannya yang datang ke sini tadi, Bu. Katanya, pastikan Rara mendapatkan penanganan terbaik, karena masa depannya masih sangat panjang. Itu saja. Tangisan Dinda yang sejak tadi tertahan kini pecah seketika. Namun kali ini bukan tangis keputusasaan, melainkan tangis kelegaan yang teramat sangat bercampur dengan rasa haru yang membuncah. Ia segera meraih pulpen dan menandatangani surat persetujuan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Saat petugas itu bergegas membawa dokumen tersebut ke dalam ruang operasi, Dinda jatuh terduduk di lantai koridor yang dingin. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, menangis terseduh-seduh. Di dalam ruang hampa hatinya, sebuah retakan besar kembali tercipta. Kesombongan dan keangkuhan yang selama ini ia agungkan, kini benar-benar runtuh tak bersisa. Digantikan oleh rasa syukur yang mendalam, dan rasa penasaran yang luar biasa terhadap sosok misterius yang telah menjadi penyelamat hidup adiknya. Suasana di dalam lobi utama PT Nusantara Kreatif pagi ini terasa mencekam. Tidak ada lagi canda tawa hangat di dekat mesin kopi, tidak ada pula obrolan santai mengenai rencana akhir pekan yang biasa terdengar di antara kubikel kerja. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik penuh kecemasan dan lembaran dokumen yang dibolak-balik dengan kasar. Krisis keuangan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh jajaran direksi kini telah bocor ke permukaan, menjelma menjadi monster menakutkan bernama PHK massal. Dinda berjalan menyusuri koridor dengan langkah yang terasa sangat berat. Operasi Rara 3 hari lalu memang berjalan sukses dan adiknya kini sedang dalam masa pemulihan di ruang ICU. Namun, ketenangan di rumah sakit sama sekali tidak menular ke tempat kerjanya. Sebagai manajer HRD, beban terberat dari krisis ini runtuh tepat di atas pundaknya. Sejak subuh, meja kerjanya sudah dipenuhi dengan draft daftar nama karyawan yang kemungkinan besar harus dirumahkan jika perusahaan tidak mendapatkan keajaiban dalam minggu ini. Setiap kali melihat nama-nama staf bawah yang telah mengabdi bertahun-tahun di perusahaan ini, dada Dinda terasa sesak. Musibah yang menimpa adiknya telah mengubah cara pandangnya secara drastis. Ia yang dulu memandang rendah para pekerja kelas bawah, kini menyadari bahwa di balik setiap nama yang tertera di kertas itu, ada sebuah keluarga yang menggantungkan hidup, ada anak-anak yang nasibnya berada di ujung tanduk, sama seperti Rara beberapa hari lalu. Bu Dinda, sebuah suara panggilan yang cemas membuyarkan lamunan Dinda. Doni, sang desainer grafis, berdiri di depan meja kerjanya dengan wajah pucat. Bu, apa benar kabar burung itu? Apa divisi kreatif bakal dipangkas setengahnya? Tolong jujur sama saya, Bu. Istri saya baru saja melahirkan anak pertama kami bulan lalu. Dinda menatap Doni. Jika ini adalah Dinda yang lama, ia pasti akan mengusir Doni dengan kalimat ketus dan dingin tentang profesionalisme kerja. Namun sekarang, Dinda hanya bisa menatap pria muda itu dengan pandangan penuh empati dan rasa bersalah yang mendalam. Doni, perusahaan memang sedang mengalami masa sulit, ucap Dinda. Suaranya melembut, kehilangan seluruh nada ketajaman yang biasanya menjadi ciri khasnya. Saya tidak bisa menjanjikan apapun sekarang, tapi percayalah, saya sedang berusaha mempertahankan sebanyak mungkin orang yang saya bisa. Kamu kembali bekerja dulu ya.
Setelah Doni keluar dengan wajah yang masih diliputi kecemasan, Dinda menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia memejamkan mata, merasakan sakit kepala yang mendera. Harapan PT Nusantara Kreatif kini benar-benar hanya tersisa satu. Kemarin sore, Direktur Utama mengumumkan bahwa sebuah perusahaan investasi raksasa bernama Pratama Holdings telah setuju untuk meninjau ulang proposal akuisisi mereka. Jika Pratama Holdings bersedia menyuntikkan dana segar dan membeli saham mayoritas, maka perusahaan ini akan selamat dan tidak akan ada satu orang pun yang kehilangan pekerjaannya. Di tengah keheningan ruang kerjanya, pintu perlahan terbuka. Arman masuk dengan langkah tenang, membawa sebuah nampan berisi segelas air putih hangat dan beberapa butir obat sakit kepala yang biasa disediakan di pantry. "Permisi, Bu Dinda. Saya lihat Ibu tadi di koridor tampak kurang sehat. Ini saya bawakan air hangat dan obat," ucap Arman dengan nada suara yang selalu konstan, sopan, tulus, dan menenangkan. Dinda mendongak, menatap Arman. Untuk pertama kalinya, tidak ada tatapan merendahkan dari mata Dinda saat melihat seragam biru yang dikenakan pemuda itu. Ia teringat kejadian di koridor beberapa hari lalu, saat ia membentak Arman padahal Arman hanya berniat membantunya. Rasa bersalah yang teramat sangat tiba-tiba menyergap hatinya. "Terima kasih, Arman. Taruh saja di meja," jawab Dinda lirih. Ia memandangi Arman yang sedang meletakkan gelas dengan hati-hati. "Arman, maafkan saya ya." Arman sempat menghentikan gerakannya selama 1 detik, lalu menatap Dinda dengan senyum tipis yang hangat. "Untuk apa, Bu? Untuk ucapan-ucapan saya di ruang rapat tempo hari. Untuk sikap saya yang kasar di koridor waktu itu," ucap Dinda, matanya berkaca-kaca. "Saya sadar saya terlalu angkuh. Dunia ini ternyata bisa berputar begitu cepat, dan di hadapan kesulitan, jabatan saya ini sama sekali tidak ada gunanya." Arman menegakkan tubuhnya, menatap Dinda dengan pandangan yang sangat dewasa, jauh dari kesan seorang pekerja kasual. "Saya sudah melupakannya sejak lama, Bu Dinda. Ibu tidak perlu meminta maaf. Fokus saja pada pemulihan adik Ibu, dan semoga badai di kantor ini juga cepat berlalu." Sebelum Dinda sempat mencerna bagaimana seorang OB bisa tahu tentang kondisi adiknya dan berbicara dengan ketenangan seharismatik itu, Arman sudah membungkuk sopan dan melangkah keluar ruangan. Dinda hanya bisa terpaku, merasakan getaran aneh di dalam hatinya. Sementara jam dinding terus berdetak menuju hari esok. Hari di mana sang investor penyelamat dari Pratama Holdings dijadwalkan datang ke kantor mereka. Pagi itu, atmosfer di lobi utama PT Nusantara Kreatif tidak lagi mencekam oleh ketakutan, melainkan tegang oleh antisipasi. Karpet merah telah digelar dari pintu kaca depan hingga menuju aula pertemuan utama di lantai 2. Seluruh jajaran direksi, komisaris, hingga manajer senior, termasuk Dinda, telah berbaris rapi sejak pukul 8 pagi. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, bersiap menyambut kedatangan perwakilan dari Pratama Holdings, perusahaan investasi raksasa yang menjadi satu-satunya pelampung penyelamat bagi kapal mereka yang hampir tenggelam. Dinda berdiri di barisan depan dengan jantung yang bertalu-talu. Di tangannya, ia mendekap map berisi profil perusahaan yang sudah diperbarui. Di dekat pintu masuk, beberapa staf office boy tampak berdiri di sudut, memastikan tidak ada setitik pun debu yang mengotori area penyambutan. Dinda sempat melirik ke arah mereka, mencari sosok Arman. Namun pemuda itu tidak terlihat di antara barisan seragam biru pagi ini. Tepat pukul 9, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik, dengan plat nomor khusus berhenti tepat di depan lobi. Direktur Utama PT Nusantara Kreatif langsung menegakkan posisi berdiri, memasang senyum paling ramah yang ia miliki. 2 orang pria berjas hitam formal turun terlebih dahulu dari kursi depan, bergegas membukakan pintu penumpang bagian belakang dengan sikap yang sangat hormat. Dari dalam mobil, melangkah keluar seorang pria muda. Ia mengenakan setelan jas penjahit kustom berwarna abu-abu gelap yang sangat pas di tubuhnya, dipadukan dengan kemeja putih bersih tanpa dasi dan sepatu kulit mengilat yang memantulkan cahaya lampu lobi. Postur tubuhnya tegap, langkah kakinya mantap, dan pembawaannya memancarkan aura karisma serta wibawa yang teramat kuat. Saat pria itu membalikkan badan menghadapi barisan manajemen dan melangkah masuk ke dalam lobi, seluruh ruangan seketika hening. Waktu seolah-olah berhenti berputar.
Dinda mengerjapkan matanya berulang kali. Lembaran map di tangannya nyaris terlepas. Ia menahan napas, dadanya naik turun dengan cepat sementara matanya melebar sempurna karena syok yang teramat sangat. Pria berjas mewah yang berjalan dengan anggun di atas karpet merah itu, pria yang memancarkan wibawa seorang pemimpin tertinggi, memiliki wajah yang sangat ia kenal. Pria itu adalah Arman. Bukan Arman sang office boy yang biasa membawa nampan kopi dengan punggung merunduk. Ini adalah Arman yang sama, namun dengan tatapan mata yang begitu tajam, cerdas, dan penuh dengan kepemimpinan. Rambutnya yang biasa dibiarkan jatuh berantakan kini tertata rapi, mempertegas garis wajahnya yang rupawan dan matang. Suara kasak-kusuk langsung merebak bagai badai di antara barisan karyawan. Beberapa manajer yang dulu ikut menertawakan Arman di ruang rapat, kini mendadak pucat pasi, beberapa di antaranya bahkan mulai berkeringat dingin dan saling pandang dengan tubuh gemetar. Direktur utama, yang tampaknya sudah diberitahu terlebih dahulu oleh pihak pengacara hukum Pratama Holdings, segera maju 2 langkah dan membungkuk hormat, mengulurkan tangannya dengan penuh rasa segan. Selamat datang di PT Nusantara Kreatif, Pak Arman Pratama. Sebuah kehormatan besar bagi kami atas kesediaan Anda menyelamatkan perusahaan ini. Arman menyambut uluran tangan sang direktur utama, lalu mengulas senyum tipis yang sangat tenang. Senyum yang sama dengan yang selalu ia berikan saat menghidangkan teh. Namun kali ini senyum itu membawa bobot kekuasaan yang mutlak. Terima kasih atas sambutannya. Suara Arman terdengar bariton, berat, dan bergema dengan jelas di langit-langit lobi, sepenuhnya memotong suara bisikan di sekitar mereka. Arman mengalihkan pandangannya, menyapu seluruh wajah orang-orang yang berbaris di lobi. Tatapannya sempat berhenti selama beberapa detik, tepat di manik mata Dinda yang sedang mematung seperti patung lilin. Dinda merasa seluruh persendiannya meloloskan diri. Rasa malu, bersalah, syok, dan tidak percaya bercampur aduk menjadi satu hantaman besar yang menghancurkan seluruh logikanya. Pria yang beberapa hari lalu ia maki habis-habisan, pria yang ia sebut selevel dengan sapu dan kain pel, kini berdiri di puncak tertinggi sebagai pemilik mutlak dari nasib pekerjaan dan masa depan seluruh orang di gedung ini. Dunia telah berbalik sepenuhnya, dan Dinda kini berada di titik paling bawah dari roda yang berputar tersebut. Aula pertemuan utama PT Nusantara Kreatif dipenuhi dengan keheningan yang janggal. Di atas podium, Arman menyampaikan pidato pertamanya sebagai pemilik saham mayoritas dengan pembawaan yang luar biasa tenang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terstruktur rapi, berbobot, dan syarat akan visi masa depan. Ia menegaskan bahwa kedatangan Pratama Holdings bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun kembali. Tidak akan ada pengurangan karyawan atau PHK massal, ucap Arman. Suaranya yang bariton menggema mantap melintasi pengeras suara. Saya percaya, fondasi terbaik dari sebuah perusahaan adalah manusia-manusia di dalamnya. Mulai hari ini, kita akan memperbaiki sistem bersama-sama. Tepuk tangan riuh seketika pecah dari barisan karyawan bawah dan staf kreatif. Doni dan teman-temannya bahkan tampak menyeka air mata lega di sudut mata mereka. Di barisan depan manajemen, Dinda berdiri mematung. Sepanjang pidato berlangsung, jemarinya terus meremas ujung kemejanya. Ia tidak berani menatap langsung ke arah podium, terhimpit oleh rasa bersalah yang teramat sangat. Bu Dinda, sebuah suara dari asisten sekretaris direksi mengejutkannya setelah acara podium selesai. Pak Arman meminta ibu untuk segera menghadap beliau di ruang kerja utama lantai teratas sekarang. Jantung Dinda terasa berhenti berdetak sesaat. Sekarang? Tanyanya dengan suara yang mendadak parau. Benar, Bu. Sendirian. Langkah kaki Dinda menuju lift utama terasa seperti dipasangi beban puluhan kilogram. Ruang kerja utama di lantai paling atas, yang biasanya digunakan oleh komisaris, kini telah beralih fungsi menjadi ruang kerja Arman. Dinda berdiri di depan pintu kayu ek tebal itu selama beberapa menit, mengatur napasnya yang memburu sebelum akhirnya mengetuk pelan. Masuk, terdengar sahutan dari dalam. Dinda mendorong pintu dan melangkah masuk dengan kepala menunduk. Di balik meja kerja kaca yang besar, Arman sedang duduk sambil memeriksa beberapa berkas operasional. Jas abu-abu gelapnya disampirkan di sandaran kursi,
menyisakan kemeja putih bersih yang lengannya digulung hingga siku. Penampilannya begitu berwibawa, sangat kontras dengan bayangan Arman, berpakaian biru yang biasa membersihkan lantai ruangan ini. "Duduk, Bu Dinda," ucap Arman tanpa mengalihkan pandangan dari berkas di tangannya. Dinda berjalan pelan dan duduk di kursi kulit di hadapan Arman dengan tubuh kaku. Ruangan itu terasa begitu sunyi, hanya menyisakan deru halus pendingin ruangan dan gesekan lembaran kertas. Saya memenuhi panggilan Anda, Pak Arman," kata Dinda, terbata-bata. Panggilan Pak terasa begitu asing dan berat di lidahnya. Ia bersiap untuk hal terburuk, surat pemecatan, teguran keras, atau balasan atas segala hinaan yang pernah ia lontarkan dulu. Dinda pasrah jika hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di perusahaan ini. Arman akhirnya menutup berkas tersebut, lalu menegakkan tubuhnya. Ia menopangkan kedua tangannya di atas meja, menatap Dinda dengan pandangan yang dalam namun sulit diartikan. "Bagaimana kabar divisi HRD, Bu Dinda? Saya melihat draft evaluasi kinerja yang Anda susun sebelum akuisisi ini. Anda bekerja cukup keras untuk mempertahankan beberapa staf bawah agar tidak terkena pemangkasan," ucap Arman. Nadanya terdengar datar, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dinda tersentak. Ia mengira Arman memanggilnya untuk membahas urusan pribadi atau memberikan hukuman. Saya hanya mencoba melakukan apa yang benar, Pak. Setelah kejadian beberapa waktu lalu, saya sadar bahwa di balik nama-nama staf itu, ada keluarga yang harus mereka hidupi. Arman mengangguk kecil, seulas senyum tipis yang misterius terukir di sudut bibirnya. "Bagus. Itu artinya Anda sudah mulai memahami esensi dari kepemimpinan. Jabatan bukan alat untuk menindas, melainkan tanggung jawab untuk melindungi." Dinda menunduk. Matanya mulai terasa panas oleh genangan air mata yang siap tumpah. "Pak Arman, jika Anda ingin memecat saya hari ini karena sikap buruk saya di masa lalu, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Saya tahu saya tidak pantas berada di sini setelah apa yang saya ucapkan kepada Anda di ruang rapat waktu itu." Arman tidak langsung menjawab. Ia justru meraih sebuah map dokumen tebal berlambang Pratama Holdings yang berada di sisi kirinya, lalu membukanya dengan perlahan. Atmosfer di dalam ruangan seketika berubah menjadi penuh ketegangan emosional, menanti kalimat berikutnya dari sang pemilik baru perusahaan. Ketegangan di dalam ruang kerja itu terasa begitu pekat, seolah menguras seluruh pasokan udara yang ada. Dinda tetap menunduk, meremas jemarinya sendiri di atas pangkuan, bersiap menerima kalimat pemecatan yang ia yakini akan segera meluncur dari bibir pria di hadapannya. Namun, Arman tidak mengeluarkan kata-kata makian. Ia hanya menghela napas pendek, lalu menggeser map dokumen tebal di atas meja kerjanya. "Saya tidak memanggil Anda ke sini untuk membahas pemecatan, Bu Dinda," ujar Arman, memecah keheningan dengan suaranya yang tenang namun syarat wibawa. "Kita di sini untuk membahas restrukturisasi divisi HRD. Saya butuh komitmen Anda untuk mengubah budaya kerja di perusahaan ini menjadi lebih memanusiakan manusia." Dinda perlahan mendongak, menatap Arman dengan pandangan tidak percaya. Di dalam matanya yang sembab, rasa bersalah berbaur dengan kebingungan yang teramat sangat. Anda tidak memecat saya, Pak? Setelah semua penghinaan yang saya lakukan kepada Anda?" Arman hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang begitu matang dan bersih dari dendam. Ia kemudian meraih kembali map dokumen di hadapannya. Namun, saat ia hendak menutup map tersebut, gerakannya yang kurang hati-hati membuat selembar kertas slip berwarna putih bersih selip dari jepitan dan meluncur jatuh ke lantai, tepat di dekat ujung sepatu hak tinggi Dinda. Maaf," ucap Arman pendek, berniat hendak mengambilnya. Namun, Dinda secara refleks bergerak lebih cepat. Ia membungkuk untuk memungut kertas tersebut sebagai bentuk kesopanan yang kini ia miliki. "Biar saya ambilkan, Pak." Kalimat Dinda terputus di udara. Seluruh persendian tubuhnya mendadak membeku saat jemarinya menyentuh permukaan kertas tersebut. Matanya melebar sempurna, menatap deretan teks yang tercetak jelas di sana. Itu adalah sebuah kwitansi pelunasan rumah sakit. Di bagian atas kertas, lambang Rumah Sakit Medika Utama
tercetak dengan tegas. Dan di kolom nama pasien, sebuah nama tertulis dengan tinta hitam tebal. Rara Anindita. Di bawahnya, tertera rincian biaya operasi bedah saraf dan perawatan ICU sebesar 350 juta rupiah dengan status lunas, dibayar tunai. Di pojok kanan bawah, tertera tanda tangan perwakilan pembayar atas nama yayasan milik Pratama Holdings. Dunia di sekitar Dinda seolah runtuh untuk kedua kalinya, namun kali ini dengan hantaman yang jauh lebih keras hingga menembus ulu hatinya. Lembaran kwitansi itu bergetar hebat di dalam genggamannya. Pikirannya berputar liar, mengembalikan memori beberapa hari lalu di koridor rumah sakit, saat petugas administrasi mengatakan bahwa seorang donatur misterius telah menyelamatkan nyawa adiknya. Donatur misterius itu, orang berhati malaikat yang ia cari selama ini, ternyata adalah pria yang berada di hadapannya. Dinda mendongak, menatap Arman dengan air mata, yang seketika tumpah deras membasahi pipinya. Dadanya sesak, dihantam oleh rasa syok, haru, dan penyesalan yang begitu masif, hingga membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Pria yang pernah ia tertawakan di depan semua orang, pria yang ia sebut tidak berguna dan hanya selevel dengan pegangan sapu, adalah pria yang sama yang tanpa pamrih, mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk menyambung nyawa satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia ini. Kebenaran itu menampar wajah dan harga diri Dinda dengan begitu telak, meruntuhkan sisa-sisa dinding keangkuhan yang pernah ia miliki hingga tak berbekang sebutir debu pun. Keheningan di dalam ruangan mewah itu kini pecah oleh suara isak tangis yang tertahan. Lembaran kwitansi rumah sakit berlogo Medika Utama itu masih bergetar hebat di dalam genggaman Dinda. Air matanya luruh tanpa bisa dibendung lagi, menetes satu persatu membasahi lantai granit abu-abu yang mengilat, lantai yang beberapa hari lalu mungkin saja dibersihkan oleh Arman dengan kain pelnya. Dinda merasakan dadanya begitu sesak, seolah dihantam oleh sebongkah batu besar yang sangat berat. Rasa malu, penyesalan terdalam, dan rasa haru yang luar biasa bercampur aduk menjadi satu, menciptakan badai emosi yang menghancurkan seluruh sisa harga diri dan keangkuhannya. Dengan tubuh yang gemetar hebat, Dinda meloloskan diri dari kursi kulitnya. Ia membiarkan lututnya menyentuh lantai, jatuh terduduk di hadapan meja kerja Arman. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan seiring dengan tangisnya yang pecah sepenuhnya. "Pak Arman, maafkan saya. Demi Tuhan, maafkan saya," ucap Dinda di sela-sela tangisnya yang terseduh-seduh. Suaranya terdengar parau, pecah, dan begitu rapuh. Saya benar-benar manusia yang tidak tahu diri. Saya telah menghina Anda, mencaci Anda, dan memandang rendah Anda di depan semua orang. Padahal Anda adalah malaikat yang menyelamatkan nyawa adik saya. Dinda mencengkeram kwitansi itu di dadanya. Tubuhnya terguncang oleh rasa bersalah yang teramat masif. Kalau bukan karena kebaikan hati Anda, Rara mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini sekarang, Pak. Saya tidak tahu harus membalas budi Anda dengan cara apa. Saya tidak layak menerima semua ini dari orang yang sudah saya injak-injak harga dirinya. Arman memandangi wanita yang kini bersimpuh di lantai di hadapannya. Tidak ada kilat kepuasan di mata Arman melihat musuhnya bertekuk lutut. Tidak ada senyum kemenangan atau tatapan dendam yang terpuaskan. Yang ada hanyalah sepasang mata yang menatap penuh dengan rasa kemanusiaan dan kelembutan yang mendalam. Arman bergeser dari kursi kerjanya. Ia melangkah memutari meja kaca besar itu, lalu ikut berlutut di atas lantai granit, menyamakan posisinya dengan Dinda. Dengan penuh sopan santun tanpa menyentuh fisik secara berlebihan, Arman mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Dinda menegakkan tubuhnya. "Berdirilah, Bu Dinda. Jangan seperti ini. Lantai ini dingin," ucap Arman. Suaranya terdengar begitu lembut, stabil, dan menenangkan, bagaikan angin sepoi-sepoi yang meniup bara api yang menyala. Dinda perlahan membuka wajahnya, menatap Arman dari balik sela-sela jarinya yang basah oleh air mata. Wajah pria di hadapannya tetap sama, penuh ketulusan dan kedamaian. Tidak berubah sejak pertama kali ia masuk ke kantor ini membawa nampan kopi. "Saya sudah memaafkan Anda sejak lama, bahkan sebelum Anda menyadari kesalahan Anda.
lanjut Arman sambil tersenyum tulus. Tatapannya begitu teduh. Almarhum ayah saya selalu berpesan bahwa amarah dan dendam hanya akan mempersempit hati kita. Saya membantu Rara bukan karena ingin pamer atau ingin melihat Anda berlutut seperti ini hari ini. Saya membantu karena dia adalah seorang anak yang memiliki masa depan panjang, dan dia berhak untuk terus hidup dan merajut mimpinya. Kata-kata Arman yang begitu bijak dan syarat akan kebesaran hati justru membuat air mata Dinda mengalir semakin deras. Dinda menyadari kebesaran jiwa Arman jauh melampaui kekayaan dan jabatan yang ia miliki. Pria yang dulu ia anggap berada di kasta terendah, nyatanya memiliki jiwa yang berdiri paling tinggi di antara semua orang yang pernah ia temui. Arman membantu Dinda untuk kembali duduk di kursinya. Isak tangis Dinda berangsur mereda, meninggalkan helaan napas yang panjang dan lega, seolah beban seberat bertonton yang menghimpit dadanya selama ini telah diangkat berkat kebesaran hati pria di hadapannya. Ia menyeka sisa air mata di pipinya dengan selembar tisu, menatap Arman dengan pandangan yang kini sepenuhnya dipenuhi rasa hormat dan takzim. "Saya mempertahankan Anda sebagai manajer HRD, Bu Dinda," ucap Arman seraya kembali ke kursi kerjanya. "Bukan karena saya mengasihani Anda, melainkan karena saya melihat Anda memiliki kompetensi yang baik. Hanya saja, selama ini pandangan Anda tertutup oleh kilau jabatan." Dinda mengangguk lemah, menerima kebenaran itu dengan kerendahan hati yang baru ia pelajari. "Terima kasih Pak Arman. Saya berjanji akan mendedikasikan diri saya untuk memperbaiki lingkungan kerja di sini. Saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama." Arman tersenyum tulus. "Saya pegang janji Anda. Namun, ada satu syarat tambahan yang harus Anda penuhi jika ingin tetap memegang posisi ini." Dinda menegakkan tubuhnya, siap menerima syarat apapun, bahkan jika itu adalah pemotongan gaji demi membayar kwitansi rumah sakit Rara. "Apa syaratnya, Pak? Saya akan lakukan apa saja. Saya memiliki sebuah tempat belajar gratis di pinggiran kota bernama Yayasan Pelita Bangsa," ujar Arman, tatapannya menerawang penuh kehangatan. "Di sana ada puluhan anak-anak kurang mampu yang membutuhkan bimbingan dan motivasi untuk masa depan mereka. Syarat saya adalah Anda harus meluangkan waktu sebulan sekali untuk datang ke sana, berbaur dengan mereka, dan mengajar. Saya ingin Anda melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, agar hati Anda selalu ingat untuk tetap membumi." Mendengar syarat yang begitu mulia tersebut, dada Dinda kembali bergemuruh oleh rasa haru. "Dengan senang hati, Pak Arman. Saya akan datang dan memberikan seluruh kemampuan saya untuk anak-anak di sana." 1 bulan berlalu sejak hari yang membalikkan dunia tersebut. PT Nusantara Kreatif kini berangsur pulih dan bergerak ke arah yang jauh lebih sehat di bawah bendera Pratama Holdings. Budaya kerja di kantor pun berubah drastis. Tidak ada lagi batasan kasta yang angkuh antara manajemen senior dan staf bawah. Sore itu, jam dinding kantor menunjukkan pukul 5 sore. Dinda melangkah keluar dari ruang kerjanya dengan pakaian yang jauh lebih kasual daripada biasanya. Kaos berkerah rapi dan celana kain yang nyaman. Saat melewati lobi utama, ia berpapasan dengan seorang petugas kebersihan baru yang sedang mengepel lantai. Dinda menghentikan langkah kakinya. Ia tidak lagi memutar bola mata atau berjalan terburu-buru dengan angkuh. Sebaliknya, ia mengulas sebuah senyum yang sangat ramah. "Mari, Pak. Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Terima kasih ya sudah menjaga kantor kita tetap bersih," ucap Dinda dengan nada suara yang tulus. Petugas kebersihan itu terkejut, lalu mengangguk dengan senyum sumringah. "Sama-sama, Bu Dinda. Hati-hati di jalan." Dinda berjalan menuju area parkir dengan sekeping kedamaian yang utuh di dalam hatinya. Hari ini adalah jadwal pertamanya untuk mengajar di Yayasan Pelita Bangsa. Di dalam mobilnya, ia sudah menyiapkan beberapa kotak pensil warna dan buku cerita untuk anak-anak di sana. Sebelum menyalakan mesin mobil, Dinda melirik ke arah lobi gedung. Di dekat pintu kaca, ia melihat Arman sedang berjalan keluar, kembali mengenakan kaos polos hitamnya yang sederhana, bersiap menuju tempat yang sama. Dinda tersenyum tipis. Ia akhirnya benar-benar memahami pesan moral yang diajarkan Arman melalui teladan hidupnya. Bahwa nilai sejati dari seorang manusia
tidak akan pernah ditentukan oleh setelan jas yang mahal, tingginya jabatan, atau tumpukan harta di dalam rekening. Nilai terdalam manusia diukir oleh ketulusan budi, kebaikan hati yang tanpa pamrih, serta seberapa besar rasa hormat yang mampu ia berikan kepada sesama makhluk hidup.